Hal yang paling banyak ditanyakan dan yang bikin seller itu pusing adalah iklan Shopee. Setuju ya sampai sini ya? Kamu pasti ada kendala. Udah iklan produk pencarian, iklan produk serupa, lebih banyak biaya yang dikeluarkan daripada penjualan. Apalagi sekarang persaingannya itu makin ketat. Bidnya makin tinggi, volume pencarian makin tinggi, lalu produk-produk yang dijual juga berbagai macam. Lalu kita harus ngapain? Apakah iklan Shopee masih efektif di 2023? Di video ini gue persembahkan untuk kalian semua, seller di Shopee, dari seller kecil, menengah, sampai besar. Semoga video ini dapat bantu kalian dan menambah insight kalian mengenai iklan Shopee di 2023. Yes, kita masuk ke topik utamanya, tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih kalian. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like video ini dan jangan lupa subscribe juga. Kita masuk ke topik utamanya. Chapter 1, bid iklan. Pernah gak kalian mendengarkan ada yang bilang bahwa pasanglah bid serendah mungkin supaya kalian itu bisa mendapatkan keuntungan atau konversi. Jadi nggak boncos-boncos banget. Tapi ternyata kenyataan di lapangan, kita udah pasang bid rendah pun tetap boncos. Tapi di sini gue nggak menyalahkan karena itu ada benernya. Cuman mungkin pembahasannya kurang lengkap karena ya kita nggak bisa lah ngomong secara di YouTube seperti ini karena kan terlalu publik. Jadi itu wajar-wajar banget. Sehingga ada kata-kata yang harus difilter teman-teman. Jadi itu adalah hal yang wajar banget. Kecuali kalian diskusi dengan orang yang langsung, gue yakin banget pasti akan dikasih tahu lebih detail karena di YouTube jadi nggak mungkin terlalu belak-belakan. Jadi itu hal yang wajar banget. Tapi di sini gue mau meluruskan dulu nih. Pasang bid tinggi itu kadang nyangkut, kadang enggak. Pasang bid rendah pun kadang nyangkut, kadang enggak. Sebenarnya sama, cuman potensial boncosnya emang lebih besar kalau misalnya kita memasang bid yang tinggi. Kalau misalnya bidnya rendah, ya potensial boncosnya tuh lebih sedikit, walaupun memang tetap bisa boncos. Jadi sebenarnya kalau jualan di Shopee harus iklan atau enggak? Jawaban dari gue pribadi adalah harus iklan, karena mau kalian jualan apapun dan dimanapun, itu harus iklan. Ingat, gue selalu bilang kayak gitu di video-video gue sebelumnya. Brand besar pun yang udah gede banget, udah terkenal banget, tetap harus melakukan iklan. Karena iklan itu banyak banget tujuannya. Untuk penjualan, untuk traffic, untuk visibilitas, dan apapun itulah pokoknya. Akan tetapi yang salah adalah kebanyakan seller-seller ini tuh asal-asalan dalam memasukkan harga modal dan juga bidnya. Inilah yang salah. Kecuali produknya belum pernah diiklankan dan juga produk baru. Sehingga nggak ada data sama sekali. Jadi kalau misalnya diiklankan ya kita masih nerka-nerka lah, masih testing. Jadi itu adalah hal yang wajar untuk tahu nanti pasang modalnya berapa, bidnya berapa supaya nggak boncos. Jadi kalau belum ada data itu wajar. Tapi kalau misalnya udah ada data, masih boncos, terus dipaksa, walaupun produknya itu udah gak bagus juga tetap dipaksa, ya percuma, tetap akan boncos. Jadi iklan yang efektif gimana? Saran dari gua, bid kecil untuk konversi, bid tinggi untuk visibilitas, pengenalan, dan kenaikan produk agar makin laris. Emang banyak faktor lain yang mendukung kalau misalnya produk kalian itu bagus atau tidak. Dari teori tadi, bid rendah itu untuk konversi, kalau bid tinggi untuk visibilitas, traffic, dan sebagainya. Itu bisa patah juga kalau misalnya produknya ini memang lagi banyak dicari. Jadi sebenarnya teori tersebut itu nggak ada salah, nggak ada benernya. Cuman basicnya seperti itu. Kalian harus pahami dulu bahwa untuk mengenalkan produk itu udah pasti kita akan lebih banyak boncosnya daripada tidak. Perlahan-lahan kalau misalnya udah mulai ada orderan, baru nanti lama-lama kita bisa dapat penjualannya dari konversi-konversi yang kalian dapatkan dari iklan. Tapi kalian pahami soal bid yang tadi gue jelasin dulu ya. Chapter 2, volume pencarian. Kata kunci yang paling banyak membawakan traffic sudah pasti memiliki volume pencarian yang gede banget. Volume pencarian tuh yang gede banget tuh berapa? Itu biasa di atas 50.000 lah, kayak atau 100.000. Cuman biasanya sih kalau mau enak di 50 ribuan sampai 60 ribuan. Kalau misalnya yang volume pencarian kecil itu di bawah 50 ribuan. Lalu apakah kita tidak boleh menggunakan kata kunci yang memiliki volume pencarian besar? Jawabannya adalah enggak juga. Gue ambil contoh misalnya gue pakai 10 kata kunci. Biasanya gue boleh mixing nih, kayak 7 mungkin yang volume pencariannya besar, 3 yang kecil. Begitu juga sebaliknya. Tapi nanti kan kelihatan nih by data. Ternyata kata kunci ini loh yang bisa membawakan konversi yang bagus. Jadi ya pakai yang ini, yang boncos-boncos dihapus kayak gitu. Jadi selalu di testing teman-teman. Dan apakah ketika kita udah testing, iklannya udah bagus, apakah nanti bisa berubah? Yes, bisa berubah. Jadi namanya iklan itu kan gonta-ganti, seller juga banyak yang iklan. Jadi kita harus ngecek terus teman-teman. Kira-kira ini mingguannya gimana? Nggak usah per hari, tapi mingguan aja. Seminggu sekali kalian cek atau 2 minggu sekali. Kalau sehari sekali kalian cek itu kurang jelas datanya, kayak kurang bagus lah. Jadi percuma kalau kalian cek tiap hari gitu, gak ada gunanya. Jadi perbandingannya bisa 5:5 atau 3:7 lah. Pokoknya itu terserah kalian juga kalau misalnya kalian punya rumusnya kalian sendiri ya. Ingat, iklan itu harus ditesting. Sekali 2 kali coba itu belum jelas datanya. Jadi kalian harus testing iklan kalian dulu. Jadi untuk boncos di awal-awal itu adalah hal yang biasa banget. Jadi kalau misalnya kalian tanya, apakah sampai hari ini gue masih ada produk yang boncos?
Ada, karena gue testing iklan produk baru, testing produk-produk yang lain, udah pasti gue tetap ada boncosnya, baru nanti gue otak-atik. Jadi nggak mungkin, gue nggak sedewa itu, tiap kali iklan itu nggak pernah boncos, itu nggak. Tapi mungkin gue lebih tahu duluan, gue tahu rumus-rumusnya, atau mungkin gue tahu nih kira-kira produk-produk mana aja, kata kunci dan sebagainya. Nah mungkin gue lebih lama dan berpengalaman di situ. Chapter 3, Another Traffic. Kalian pernah lihat gak iklan-iklan orang di sosmed atau dimanapun? Dia ngeluarin budgetnya tuh kecil banget, tapi omsetnya tuh gede banget. Kok bisa? Mau tahu kenapa? Yang pertama, produk tersebut udah banyak terjual, dan tanpa iklan pun sebenarnya udah bisa laku. Yang kedua, produk tersebut lagi banyak dicari. Contohnya, masker. Karena faktor eksternal yang membuat produk tersebut tiba-tiba banyak dicari. Yang ketiga, ada promosi di luar dari marketplace itu sendiri. Ada promosi dari sosmed juga, atau mungkin endorse influencer dan sebagainya. So, teman-teman, jadi another traffic itu nggak selalu dari marketplace itu sendiri. Ingat tadi poinnya. Terkadang iklannya yang kecil banget tapi omsetnya bisa gede banget, itu emang produknya tuh udah laku. Tanpa diiklanin pun udah laku. Jadi wajar-wajar banget. Nah, kayak kadang-kadang ada yang so tau ya, kayak itu mah boncos tuh, omset gede, iklannya misalnya berapa, itu boncos. Ya lu tahu dari mana, sedangkan lu nggak tahu profitnya dia berapa persen. Misalnya iklan 2 juta, omsetnya 6 juta. Terus dibilang, boncos tuh jelek iklannya. Lah kalau misalnya dia profitnya 100% gimana? Ya nggak boncos lah. Karena profitnya 100%, jadi mungkin efektif iklannya itu kurang bagus. Karena ambil profitnya 100%, gede banget. Jadi kayak masih dalam tahap branding dan juga kayak produknya mungkin lebih mahal daripada seller-seller lain. Kita nggak pernah tahu profit seller itu berapa persen. Jadi kita nggak bisa bilang tuh boncos atau enggak. Cuman yang kita pelajari adalah gimana caranya kita iklan kecil tapi bisa hasilin konversi yang banyak dan omset yang bagus, jadi nggak boncos lagi. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau misalnya mau bawa traffic, kalau bisa mau mendapatkan traffic yang banyak, penjualan yang banyak di luar dari iklan di marketplace, bawalah traffic di luar dari marketplace, dari sosial media. Kalian bisa endorse influencer, atau mungkin kalian bisa promote di sosial media dan sebagainya. Lalu manfaatkan fitur-fitur yang ada, dan ingat, traffic yang kalian dapatkan itu di awal-awal itu pasti boncos. Jadi iklan untuk mendapatkan traffic di awal itu fine-fine aja. Jadi bukan berarti kalian produk baru-baru di-upload, lalu kalian iklanin boncos, terus kalian bilang, wah ini udah nggak potensial nih produknya. Nggak bisa gitu juga teman-teman, karena produknya masih baru dan masih dalam tahap pengenalan. Kasih brandingnya dulu, bawa trafficnya dulu, baru nanti dilihat. Ini kira-kira dilihat doang, apa diklik nih, apa diklik tapi kok nggak beli. Kalau misalnya banyak diklik tapi nggak beli, berarti ada sesuatu. Kita pikirin lagi nih, biar jadi konversi. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian, apakah iklan Shopee masih efektif atau enggak? Jawaban gue adalah, jelas masih efektif. Cuman kita harus pintar dalam mentesting. Dan untuk mendapatkan produk yang bagus dan untuk mendapatkan iklan yang bagus, itu juga harus ditesting. Jadi boncos di awal-awal itu udah hal yang biasa. Produk baru boncos biasa, produk yang penjualannya belum banyak boncos juga hal yang biasa. Testing terus teman-teman, jangan pernah takut. Dan manfaatkan iklan pencarian dan produk serupa. Ingat, iklan pencarian untuk membawa traffic dan bisa bawa sales juga. Untuk produk serupa, itu untuk rekomendasi. Kalau misalnya si customer lagi buka produk, misalnya lemari, lalu kalau misalnya kamu pakai iklan produk serupa, ada rekomendasi-rekomendasi lemari yang lainnya, dan itu mungkin salah satunya adalah iklan kamu. Itulah rekomendasi. Kalau pencarian yang by search engine ya, berdasarkan kata-kata. Pahami dulu basicnya, semoga video dapat bantu kalian dan menambah wawasan kalian supaya kalian nggak bingung lagi mengenai iklan Shopee. Jadi masih efektif ya teman-teman ya, dan teruslah beriklan, dan ingat, di testing, dan jangan pernah takut. Oke guys, segitu video dari gue. Semoga membantu kalian dan menambah wawasan kalian dan mendapatkan insight baru dari video ini. Semoga membantu ya. Rio Gandhi, peace out.